teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Saya Francisca Tentolia Cahyani. Saya Devriano Muzur. Saya Silvestre Trironali Bagio. Saya Modesta Irabadi. Saya Victoria Intelligence. Dan saya Maria Suryanicu. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, kami membuat garis pada karton sebagai penanda acuan dalam pembuatan roda. Langkah kedua, kami membuat bulatan pada karton menggunakan alat seadanya seperti gunting, kardus, dan ballpoint. Langkah ketiga, kami menggunting karton sesuai dengan sketsa yang telah kami buat. Langkah keempat, kami membuat lingkaran kedua, di mana lingkaran kedua bentuknya lebih kecil dari lingkaran pertama atau roda pertama. Langkah kelima, kami membuat lingkaran yang lebih kecil dari lingkaran kedua dan lingkaran pertama. Setelah membuat lingkaran, di sini kelompok membuat sketsa pada masing-masing lingkaran. Nah, kegunaan dalam pembuatan sketsa ini untuk menjadi acuan dalam pembuatan roda trigonometri. Setelah membuat sketsa, kelompok akan menempelkan masing-masing lingkaran dari yang terbesar hingga yang terkecil. Setelah itu masuk pada tahap dekoratif, yaitu mewarnai dan menempelkan masing-masing nilai agar terpenuhinya kegunaan roda trigonometri. Di sini kelompok memasangkan nilai-nilai identitas trigonometri atau nilai-nilai sudut istimewa. Oke teman-teman, kali ini saya akan menyelesaikan sebuah soal berkaitan dengan trigonometri. Nah, di sini saya juga akan menyelesaikannya menggunakan alat peraga yang telah kami buat di blog. Oke, di sini soalnya juga, di sini 90 derajat kali cos 135 derajat ditambah tan 60 derajat kali sekan 180 derajat sama dengan berapa? Oke, di sini saya akan menggunakan ini roda. Oke, yang pertama ini sini 90 derajat. Oke, sesuai ini alat peraga, sini 90 derajat itu nilainya itu sama dengan 1. Sehingga di sini saya tulis saja. Nah, lalu kali cos 135 derajat. Nah, lalu saya kirakan ini ke 135 derajat dan nilai cos 135 derajat itu sama dengan ini akan 2 per 2. Nah, lalu tambah tan 60 derajat. Saya kirakan ini tambah 60 derajat dan tan 60 derajat nilainya sama dengan akar 3. Dan itu sekan 180 derajat itu nilainya sama dengan minus 1. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita kali dengan perjumlahan. Nah, di sini 1 dikali ini akan 2 per 2 itu nilainya sama dengan ini akan 2 per 2. Lalu tambah akar 3 kali ini 1, ini akar 3. Jadi ini jawabannya. Oke teman-teman, di sini dari alat peraga yang kami buat hasil dari cos X sama dengan X. Jadi pembuktian dari cos X sama dengan F aksen X jadi H dekat dengan cos X dikali H tambah. Oke, di sini saya membuktikan turunan
Pembuktian turunan cos X yaitu F aksen X limit H mendekati 0 cos X tambah H kurang H tambah cos X tambah H kurang cos X. Jadi di sini kita menggunakan konsep limit trigono cos yaitu cos A tambah D, cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B kurang sin A kali sin B. Jadi kita mendapatkan cos X kali cos A kurang sin X kali sin H kurang cos X. Jadi dibagi H. Jadi di sini kita faktorkan cos X nya sama dengan cos X kali cos H kurang X dibagi H kurang sin X kali sin H dibagi H. Jadi di sini juga kita menggunakan konsep limit trigono 1 kurang cos X sama dengan 2 sin kuadrat 1 per 2 X. Jadi hasilnya kita dapatkan cos X dikali negatif 2 sin 1 per 2 H dikali sin 1 per 2 H dibagi H dikurang sin kali sin H dikurang H. Jadi hasilnya negatif 2 kali cos X 1 per 2 kali 0 kurang sin kali 1 sama dengan 0 kurang sin X. Jadi hasilnya F aksen X sama dengan negatif sin X. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembuktian dari tan X sama dengan secant kuadrat X. Nah, bentuk lain dari tan X itu sama dengan sin X per cos X. Nah, dari bentuk ini kita dapat bentuk Fx yaitu sama dengan Gx per Hx. Lalu untuk F aksen X yaitu sama dengan G aksen X kali Hx kurang H aksen X kali Gx per Hx dikuadratkan. Lalu untuk Fx diberikan sama dengan sin X per cos X. Kita ubah sin X per cos X nya ubah ke dalam bentuk Gx per Hx, berarti Gx itu sama dengan sin X, Hx itu sama dengan cos X. Lalu untuk turunan pertama dari Gx itu sama dengan cos X, lalu turunan pertama dari Hx itu sama dengan minus sin X. Lalu kita masukkan semua yang sudah diketahui dalam rumus yang ada di depan. Berarti F aksen X itu sama dengan cos X kali cos X kurang sin X kali minus sin X per cos X kuadrat. Cos X tambah sin X kuadrat per cos X kuadrat hasilnya berarti kan cos kuadrat X sama sin kuadrat X itu kan sama dengan 1, maka hasilnya itu sama dengan 1 per cos kuadrat X. Bentuk lain dari 1 per cos kuadrat X itu sama dengan secant X, berarti 1 per cos kuadrat X itu sama dengan secant kuadrat X. Nah, teman-teman, berdasarkan penjelasan yang sudah kita dapatkan tadi, berikut kami akan membuktikan apakah benar di roda trigonometri yang kami buat tan turunan dari tan X itu sama dengan secant kuadrat X. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan menentukan nilai dari sin 75 derajat dan cos 15 derajat. Nah, 3. Nah, jadi di sini saya akan membuktikan nilai dari sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Karena kita buka mencari sin, lalu nilainya 5 derajat. Nah, kemudian di sini nilai dari sin 45 derajat adalah akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Lalu untuk nilai dari cos 30 derajat 3. kita akan mencari nilai cos 30 derajat. Nah, di sini cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Nah, kita akan mencari nilai cos 45 derajat. Nah, di sini cos 45 derajat adalah akar 2 per akar 2 atau setengah akar 2. Lalu kita akan mencari nilai dari sin 30 derajat. Kita buka sin 30 derajat adalah setengah. Maka terbukti di sini saya akan menentukan nilai dari sin 75 derajat dan cos 15 derajat. Nah, di sini saya akan menyelesaikan dengan konsep penjumlahan trigonometri yaitu sin kali A plus B sama dengan sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Nah, langkah pertama di sini adalah nilai sin 75 derajat. Sin 75 derajat ini kita akan menjabarkannya menjadi sin kali 45 derajat tambah 30 derajat. Lalu ini nilai sin 45 derajat tambah 30 derajat ini kita akan masukkannya ke dalam rumus penjumlahan trigonometri, yaitu menjadi sin 45 derajat kali cos 30 derajat tambah cos 45 derajat kali sin 30 derajat sama dengan setengah akar 2 kali setengah akar 3 tambah setengah akar 2 kali setengah sama dengan seperempat akar 6 tambah seperenam akar 2 atau bisa dijabarkan menjadi seperempat kali akar 6 tambah akar 2. Soalnya itu tan 105 derajat sama dengan tan 60 derajat tambah 45 derajat. Yang pertama yang kita kalikan masuk menjadi tan 60 derajat tambah tan 45 derajat per 1 kurang tan 60 derajat tambah
kali tan 45 derajat. Tan 60 derajat itu sama dengan akar 3 dan tan 45 derajat itu sama dengan 1 per 1 kurang akar 3 kali 1. Setelah itu kita merasionalkan menjadi akar 3 tambah 1 per 1 kurang akar 3 kali 1 tambah akar 3 per 1 akar 3. Setelah itu kita kali silang menghasilkan akar 3 tambah 1 tambah 3 tambah akar 3 per 1 kurang akar 3. Lalu kita menjumlahkan hasilnya itu 4 tambah 2 akar 3 per min 2. Setelah itu kita bagi 2 ini menjadi 4 per min 2 tambah 2 akar 3 per min 2 menghasilkan min 2 tambah akar 3. Saya akan menjelaskan tentang pembuktian sin X sama dengan cos X. Nah, Fx sama dengan sin X. F absen X sama dengan limit H mendekati 0. Sin X tambah H kurang sin X per H. Dan kita akan menggunakan rumus sin A tambah B. Sin A kali cos A tambah cos B kali sin B. Dan kita akan kasih masuk rumusnya menjadi limit H mendekati 0. Sin X kali cos H tambah cos X kali sin H kurang sin X per H. Dan akan menjadi sin X kali cos H kurang 1. Nah, nilai dari min 1 ini kita akan menggabungkan sin X depan dan min sin X belakang menjadi min 1 tambah cos X kali sin H. Dan untuk kita akan mencarikan turunan dari cos H kurang 1 dan turunannya menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Dan jadi sin X kali min 2 sin setengah H kali sin setengah H per H tambah cos X kali sin H per H. Dan min 2 ini kita akan pindah ruas menjadi min 2 sin X setengah kali sin setengah H tambah cos X. Nah, sin X per H ini kan kita ketahui. Dan kita ketahui ini nilai sin itu 1. Jadi min sin X kali 0 kali tambah cos X. Karena cos X kali 1 itu sama dengan cos X. Jadi min sin X kali 0 sama dengan 0 tambah cos X hasilnya cos X. Jadi F absen X sama dengan